Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin rasulullah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu ya arhamar rahimin. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي كان على ما كان قبل خلقهما وهو الذي لا تحويه الجهات الست اجتماعا وافتراقا لا يحتاج إلى الزمان والمكان أبدا استوى على العرش كما يليق بجلاله من غير استقرار ولا مماسة وهو القادر فوق عباده قدرة وقهرا وهو أقرب إلى عباده من حبل الوريد علما ينزل القرآن إلى نبيه كلاما لا مخلوقا ينظر إليه المؤمنون في الآخرة بلا كيف وهو العلي العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد. Sebelum khatib melanjutkan khutbahnya, khatib memohon kepada para jamaah sekalian, khususnya yang berada di lantai atas, khususnya jamaah yang dekat dengan anak-anak yang ada di lantai atas, dimohon pendampingannya untuk menertibkan jalannya ibadah Jumat kita pada hari ini. Kita semua mengharapkan agar ibadah Jumat yang kita langsungkan ini berlangsung tertib, khusyuk, sehingga apa yang kita maksudkan dalam pelaksanaan ibadah ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk selalu berusaha sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Dalam usaha kita mewujudkan apa yang disebut dengan takwa, kita selalu ingat pesan dari Nabi Muhammad di dalam sunnah-sunnahnya dan perintah langsung dari Allah. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah
kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, sesuai semampu, sekuat apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita cermati, kita kaji makna takwa itu, semua khatib, semua pemuka agama menyatakan takwa adalah imtithalu awamirihi, berusaha sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu dalam kondisi prihatin terhadap masyarakatnya, beliau menyendiri, menyepi di Gua Hira, di atas gunung, merenungkan nasib masyarakatnya yang saat itu terjadi berbagai kekacauan, kerusakan moral dan lain sebagainya. Lalu datanglah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekaligus menjadi tanda bahwa orang yang bernama Muhammad ini diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Apa firman Allah yang pertama itu? Apa pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu? Apa perintah yang pertama itu? Kita mungkin sudah familiar dengan perintah dan ayat ini. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam asbabun nuzul diceritakan ketika malaikat Jibril menyampaikan kata Iqra ini, seorang Muhammad kebingungan. Iqra ma ana biqari'in. Bacalah. Saya membaca apa? Diulangi lagi, Iqra. Apa yang harus saya baca? Diulangi lagi, Iqra ma ana biqari'in. Saya ini orang yang tidak bisa membaca. Baru kemudian dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, diulangi lagi, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu itu maha dermawan. Apa bentuk kedermawanannya? Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia, yang mengajarkan kepada umatnya itu bil qalam, dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Diajarkan kepada mereka itu apa-apa yang sebelumnya mereka tidak tahu, apa-apa yang sebelumnya mereka tidak pernah dengar, apa-apa yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Bil apa? Pakai apa? Bil qalam. Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Ini perintah pertamanya yang diterima oleh Nabi, sekaligus tanda bahwa seorang yang bernama Muhammad diangkat menjadi nabi. Kalau kita mau menyediakan waktu sedikit saja untuk menelisik kata-kata yang ada dalam ayat ini, niscaya kita akan menemukan satu pesan yang sangat kuat, satu pesan yang benar-benar ditujukan kepada telinga-telinga manusia yang ingin dan mau mendengar, yaitu agar mereka membaca.
yaitu agar mereka tahu bahwa Tuhan mereka yang dermawan itu ingin menyampaikan pesan agar mereka itu membaca. Membaca apa? Apakah harus selalu membaca buku? Tidak, karena pada saat itu konteksnya Nabi Muhammad pun adalah seorang ummi, orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Lantas apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Perintah Allah ini yang dibaca, kemudian membaca kondisi masyarakat, melakukan observasi kondisi masyarakat, melihat apa-apa yang ada di sekelilingnya, ciptaan-ciptaan Allah di sekelilingnya, sehingga dapat disarikan suatu informasi yang menjadi dasar dalam menentukan keputusan. Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Dalam sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Mulla Ali Al-Qari, seorang ulama tasawuf yang sangat masyhur di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ketika menafsirkan 5 ayat surat Al-Alaq ini, beliau memberikan komentar, wa huwa mabda'un nubuwah. Jadi 5 ayat surat Al-Alaq ini adalah mabda, tanda awal kenabian Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Ini yang pertama kali turun. Thumma suratul mudaththir, baru kemudian disusul dengan surat Al-Mudaththir. Wa huwa bad'ur risalah. Surat Al-Mudaththir itu awal dari risalahnya. Risalah mengajak manusia kepada agama Allah. Thumma suratul Fatihah, kemudian wahyu selanjutnya surat Al-Fatihah. Fibtida'i taklifis salati minal ibadah, dalam proses memberikan taklif, tugas kepada manusia untuk beribadah yang utamanya adalah sholat. Coba kita renungi, kalau bisa kita sarikan dari urutan atau kronologi ini, seakan-akan beliau ingin berkata, hei, sebelum kamu sholat, sebelum kamu menyampaikan dakwah, baca dulu. Sebelum kamu menyampaikan ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, baca dulu. Betapa kata perintah baca itu diulang-ulang, ma'asyiral muslimin, menunjukkan betapa pentingnya aktivitas ini. Dan kalau kita saat ini ingin meniru, ingin meneladani Nabi Muhammad, tentunya kita yang paling dasar adalah meniru apa perintah pertama kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan itu? Sudahkah kita melakukan aktivitas Iqra yang diperintahkan itu? Sudah sejauh mana kita mempersiapkan anak-anak kita, diri kita, keluarga kita untuk melaksanakan Iqra itu? Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Saat ini kita hidup ribuan tahun setelah Nabi Muhammad SAW tiada. Kita ini sudah generasi yang kesekian. Sebelum kita banyak generasi pemerintah dinasti yang hidup. Dan ketika para ilmuwan itu meneliti, mereka semua bersepakat bahwasanya ada satu periode, ada satu masa yang disebut dengan the golden age of Islam. Sebuah masa keemasan dalam dunia Islam. Kapan itu? Tepatnya pada masa pemerintahan Abbasiyah. Ustaz, bukankah zaman terbaik adalah zaman para sahabat? Benar. Bukankah zaman terbaik setelahnya adalah masa setelah sahabat? Benar. Akan tetapi kronologi sejarah membuktikan bahwa yang disebut the golden age
ketika umat Islam secara komunal mencapai titik tertinggi dari peradabannya, bukan personalnya, itu adalah ketika masa ini. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan satu proyek luar biasa yang dicetuskan oleh pemimpin kaum muslimin saat itu, yaitu proyek luar biasa membangun apa yang kita ketahui dengan Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Apakah itu sebuah sekolah? Apakah itu sebuah masjid? Apakah itu sebuah istana? Bukan. Baitul Hikmah adalah perpustakaan. Perpustakaan yang bukan sekedar perpustakaan yang berbentuk sederhana, tapi sebuah perpustakaan yang luar biasa, yang di dalamnya dikumpulkan berbagai informasi dari seluruh dunia. Tidak peduli apakah itu dunia Islam atau dunia Kristen atau dunia Hindu, semua buku-buku yang ada di penjuru dunia dibiayai untuk dikumpulkan dalam perpustakaan ini, diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Ambil buku dari India, ambil buku dari Cina, ambil buku dari Mesir, ambil buku dari Eropa, ambil buku dari Yunani, bawa ke Baghdad, terjemahkan menjadi bahasa Arab. Setelah itu kaum muslimin membaca dan membaca berbagai pengetahuan ini, hingga setelah itu lahirlah sebuah masa yang bergelimang dengan bintang-bintang pengetahuan. Sebutkan Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Idris, dan lain sebagainya. Itu kalau dilacak sejarahnya ada pengaruh dari Baitul Hikmah. Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Ayo coba kita lihat sejarah yang seperti itu. Yang gilang gemilang itu hancurnya kapan? Hancurnya adalah ketika Baghdad diserang oleh Mongol, dan Baitul Hikmah ini buku-bukunya dibakar, dihancurkan, dibuang ke sungai Eufrat. Setelah itu kaum muslimin peradabannya belum ada yang bisa menyamai segilang gemilang dan semenggeloranya Baitul Hikmah. Mungkin ada dinasti yang berkuasa ratusan tahun, seperti dinasti Ottoman, seperti dinasti Safawi, dinasti apapun, tapi belum ada yang bisa memimpin dunia seperti ketika ada Baitul Hikmah ini. Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Berlalulah sejarah yang telah berlalu. Lantas coba kita lihat kondisi kita hari ini. Kita lihat fakta-fakta yang terjadi pada diri umat Islam hari ini. Kami mengumpulkan beberapa data yang mungkin bisa kami sajikan kepada para hadirin untuk menjadi bahan renungan. Di antaranya adalah sebuah penelitian tentang reading index di seluruh negara yang ada di dunia. Apa itu reading index? Reading index adalah ketika orang-orang dewasa mulai dari umur 17 tahun ke atas itu dilakukan survei kepada mereka, berapa mereka bisa menghabiskan waktu dalam sehari untuk membaca buku. Siapa kira-kira yang menjadi top reading index di dunia saat ini? Apakah sebuah negara yang di dalamnya banyak umat Islam yang diperintahkan kepada mereka Iqra itu? Ternyata yang pertama, yang paling banyak menghabiskan waktu membaca buku dalam sehari, India.
disusul Thailand, disusul China, disusul Philippines, baru kemudian ada satu negara Arab, Mesir. Reading Index. Kemudian sebuah website resmi dari pemerintah Israel menyajikan data literasi dalam negara mereka. Dikatakan dalam website itu, dalam sehari umumnya warga negara Israel, dalam seminggu bisa membaca satu buku habis. Satu buku habis rata-rata. Itu kalau dikalikan selama setahun, berarti kira-kira 1 tahun mereka menghabiskan 48 buku. Dan angkanya naik lebih tinggi kalau warga Israel ini beragama Yahudi. Berapa orang Yahudi bisa membaca buku dalam 1 tahun? 80 buku. 1 orang 1 tahun. Ini orang Yahudi. Lantas seberapanya orang Yahudi kita ini? Kita tidak tahu dalam setahun kita bisa membaca berapa buku. Lantas kita ingin, ayo kita bangun peradaban, menyaingi Yahudi, menyaingi minat bacanya saja kita belum tentu bisa. Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian data yang ketiga, jumlah buku yang diterbitkan di seluruh negara. Tiap negara itu menerbitkan berapa buku. Ini mengukur seberapa kuat kemampuan menulis di suatu negara dan seberapa besar animo masyarakatnya untuk membaca. China yang pertama, 440.000 buku dalam 1 tahun. United States of America dalam 1 tahun menerbitkan judul buku baru 304.912. United Kingdom 184.000. Rusia 101.000. India 90.000. Negara Islam berapa? Mesir 9.022. Arab Saudi 3.900. Indonesia agak lumayan 24.000. Tapi kalau 24.000 di Indonesia ini dibandingkan jumlah warganya yang saat ini mencapai 270 lebih juta, itu 270 juta dalam setahun mengeluarkan judul buku baru 24.000. Itu kira-kira berapa persen? Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Ditambah lagi, baru saja minggu kemarin kami pulang dari Blitar mengikuti sebuah workshop literasi. Yang mengisi adalah pendiri Sekolah Alam, salah satu tokoh pendiri Sekolah Alam. Kemudian beliau menyampaikan salah satu hal yang sangat ironi adalah sekolah-sekolah Islam yang dalam bimbingan beliau itu tiap 5 tahun sekali luruh buku dari lungsuran sekolah-sekolah internasional yang notabene didominasi oleh non-muslim. Jadi setiap 5 tahun sekali itu sekolah-sekolah seperti Jakarta International School, British School, American School, Canadian School di Jakarta kawasan Jabodetabek itu mengupdate isi dari perpustakaannya. Semuanya dibuang, diganti terbitan baru. Dibuang kemana? Dibuat rebutan sekolah Islam buku-bukunya ini tadi. Betapa miris, ma'asyiral muslimin, kondisi kita saat ini. Apakah di antara kita tidak ada agniya,
yang mampu membangun perpustakaan yang bagus? Apakah kita ini terlalu miskin untuk menyumbangkan satu buku satu orang buat perpustakaan kita? Sampai fenomenanya seperti itu. Bukankah kalau Rasulullah melihat ini dengan perintahnya tadi, Iqra, 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 bagaimana perasaan beliau? Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Karenanya, melalui khutbah ini kami ingin mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mari mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam rangka bertakwa kepada Allah, mengamalkan Iqra ini dengan apapun bentuknya, sebisa kita, mulai dari hal yang terkecil seperti membacakan buku kepada anak kita atau membeli buku dari toko-toko terdekat kita, membangun gerakan literasi yang baik buat anak-anak kita, supaya kita tidak terus-menerus dalam kondisi seperti ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin alaihi salam wa ala sahabati ajma'in wa ummahatil mu'minin al-athhar radhiyallahu ta'ala anhum. Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sekali lagi, kata takwa itu, mari kita mulai dari meneladani perintah pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Perintah pertama yang menjadi tanda bahwa beliau itu diangkat menjadi nabi. Kalau kita sudah gagal mengikuti perintah yang pertama, lantas bagaimana dengan perintah-perintah yang lainnya? Jangan sampai ma'asyiral muslimin, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kita terkena ayat dalam surat Jum'ah. Bagaimana bunyinya ayat itu? Mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diturunkan kepada mereka itu Taurat, di dalamnya ada perintah-perintahnya, tapi kemudian mereka tidak mengamalkannya atau mengganti-ganti isinya, memodifikasi sesuai dengan kemauan mereka sendiri, itu keras kata Allah. Kamathalil himar, seperti keledai yang mengangkut kitab-kitab. Artinya apa? Mereka punya kitabnya, mereka punya bukunya, mereka tahu perintahnya, tapi tidak melaksanakannya. Sekarang kita punya Al-Quran, ada surat Al-Alaq di situ, ada perintah Iqra di situ. Akankah kita seperti mereka? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita selalu berharap kepada Allah agar jangan sampai kita seperti al-maghdub alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral hadirin, a'azzani wa a'azzakumullah. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan ini bisa menggugah semangat dan gairah kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk terus meneladani beliau dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, yaitu meneladani perintah awal dulu, baru kemudian diteruskan dengan perintah-perintah yang lainnya. Mari kita gelorakan bersama kebangkitan umat Islam melalui gerakan literasi. Marilah kita tutup khutbah pada kali ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Ini